Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rosa dengan NIM 19016071. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan asistensi mengajar saya yang saya lakukan di daerah pesisir selatan, tepatnya di UPT SMP Negeri 2 Bayang. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 4 bulan, yaitu mulai dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Nah, baiklah, seperti yang kita ketahui, asistensi mengajar ini merupakan sebuah program di bawah naungan Kemendikbudristekdikti atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, pada program asistensi mengajar ini, saya sebagai seorang mahasiswa bertugas menjadi pengajar atau melakukan pembelajaran di bawah bimbingan guru pamong beserta dosen pembimbing pada satuan pendidikan formal. Jadi kegiatan asistensi mengajar ini tidak hanya berfokus pada aspek mengajar saja, tetapi lebih juga berfokus kepada kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu. Nah, yang pada kegiatan asistensi mengajar ini ada 4 poin yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada manajemen persekolahan, yang kedua ada penyusunan perangkat pembelajaran, yang ketiga ada latihan mengajar terbimbing, dan yang keempat itu ada latihan mengajar mandiri. Yang pertama akan kita bahas satu persatu. Pertama, manajemen persekolahan. Pada manajemen persekolahan ini, kegiatan manajemen persekolahan meliputi kegiatan administrasi sekolah dan ekstrakurikuler sekolah. Yang kedua itu ada administrasi sekolah. Pada administrasi sekolah ini, mahasiswa asistensi mengajar berperan aktif dalam administrasi sekolah seperti piket sekolah, piket UKS, piket perpustakaan, dan juga membantu siswa dalam praktik belajar komputer. Di samping itu, penulis juga berperan aktif saat penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi, sebagai seorang mahasiswa yang tugasnya mengajar pada sekolah tersebut, ia juga diminta dan diwajibkan untuk ada kontribusi dalam hal administrasi sekolah. Kemudian yang ketiga itu ada latihan belajar terbimbing. Jadi pada latihan belajar terbimbing ini, kita sebagai mahasiswa melakukan pelaksanaan latihan belajar terbimbing. Dalam hal ini, Pamong membantu dan menilai kemampuan mengajar mahasiswa di dalam kelas. Jadi sebelum belajar mandiri, tentu ada pembelajaran terbimbing yang dibantu oleh guru Pamong yang ada pada sekolah itu. Kemudian yang keempat ada latihan belajar mandiri. Pada latihan belajar mandiri ini, mahasiswa melakukan aktivitas belajar mengajar di dalam kelas seorang diri tanpa didampingi guru pamong. Kegiatan latihan belajar mandiri ini bisa dilakukan ketika mahasiswa sudah dinilai dan sudah dikatakan pantas oleh guru pembimbing atau guru pamong untuk bisa mengajar secara seorang diri. Ada tiga aspek yang harus dipahami oleh seorang mahasiswa sebagai pengajar dalam mengajar di dalam kelas, di mana mahasiswa harus memenuhi aspek mulai dari bagaimana cara membuka pembelajaran dengan baik, bagaimana cara membelajarkan anak dengan baik, kemudian bagaimana menutup pembelajaran itu dengan baik dan benar. Setelah kita pahami mengenai manajemen persekolahan, administrasi sekolah, latihan belajar terbimbing, dan latihan belajar mandiri ini, nah kita akan bahas mengenai beberapa kegiatan yang saya lakukan bersama teman-teman asistensi mengajar lainnya selama berada di UPT SMP Negeri 2 Bayang ini. Yang pertama itu saya ada melakukan kegiatan yang namanya piket. Jadi piket ini merupakan bentuk kegiatan yang kami lakukan setiap hari, di mana pada setiap hari itu kami memiliki tugas secara berganti mengawasi setiap kegiatan yang ada di lingkungan sekolah itu. Jadi, tugas guru piket yaitu mengecek keterlambatan siswa, memperhatikan tingkah laku siswa dari awal sampai masuk hingga pulang, menyuruh siswa masuk saat bel berbunyi dan memberikan surat masuk dan surat sakit saat siswa membutuhkannya dengan syarat dan ketentuan yang sesuai. Dan tidak lupa menggantikan kelas saat guru mata pelajaran tidak hadir dan sebagainya. Jadi kita sebagai mahasiswa akan merasa sangat terbantu dengan adanya guru honorer dalam piket ini. Jadi kita sebagai mahasiswa dan juga guru honorer akan berkontribusi dalam pengerjaan piket ini.
Kemudian yang kedua itu ada kultum. Kultum ini merupakan kegiatan intrakurikuler di SMP Negeri 2 Bayang yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Kegiatan ini dilaksanakan 1 jam pelajaran saja, yaitu mulai dari jam setengah 8 sampai pukul 8:10 waktu Indonesia Barat. Nah, yang berikutnya ada kegiatan piket UKS. Selain piket pada lingkungan luar sekolah atau luar kelas, ada juga yang namanya piket UKS yang kami jalankan. Pada piket UKS ini, kegiatan piket UKS juga merupakan salah satu kegiatan intrakurikuler atau kegiatan yang berasal dari dalam sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Bayang ini. Pihak yang dilibatkan dalam kegiatan UKS ini adalah guru honorer, sekaligus mahasiswa asistensi mengajar dan juga mahasiswa PL. Tugas piket UKS ini terkait dengan menjaga kerapian UKS serta membersihkan UKS. Selain itu, walaupun kita hanyalah seorang mahasiswa, tetapi kita dituntut untuk memahami beberapa dasar-dasar mengenai pentingnya bagaimana menjadi seorang penjaga UKS. UKS ini tentu berkaitan dengan bagaimana penjagaan tentang adanya orang sakit, memahami bagaimana cara merawat orang sakit. Tentu kita harus belajar dalam piket UKS ini. Nah, kemudian ada yang namanya kegiatan project. Jadi kegiatan project ini merupakan bentuk salah satu program dari kurikulum kampus Merdeka. Jadi pada SMP Negeri 2 Bayang ini terdapat 2 kurikulum yang dijalankan oleh sekolah, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Pada kelas 7 itu sudah mengenakan kurikulum Merdeka, sementara untuk kelas 8 dan kelas 9 di sini masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, pada kegiatan proyek ini difokuskan hanya untuk anak kelas 7 saja, di mana kegiatan proyek ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa, hari Rabu, dan hari Sabtu. Pada kegiatan proyek ini, siswa awalnya nanti akan diberikan materi berupa catatan, kemudian memberikan contoh pembuatan dalam bentuk tontonan video, dan mengimplementasikannya atau mempraktekannya setelah materi itu dijelaskan bersama guru pembimbingnya. Jadi kita sebagai mahasiswa di sana bertugas untuk membantu pelaksanaan kegiatan proyek itu. Jadi kehadiran kita sebagai mahasiswa akan membuat guru pembimbing tersebut menjadi tugasnya menjadi lebih mudah. Kemudian yang berikutnya ada piket labor komputer. Jadi piket labor komputer ini merupakan kegiatan piket labor untuk membantu siswa yang sedang belajar komputer jika gurunya berhalangan hadir. Selain mengajarkan tentang bagaimana pengerjaan komputer, kita sebagai pengajar di sana juga dituntut untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapian dari labor komputer itu sendiri. Nah, berikutnya ada kegiatan upacara bendera. Pada kegiatan upacara bendera ini, kita sebagai mahasiswa asistensi mengajar di sini bertugas untuk membantu melatih anak atau siswa yang akan melaksanakan kegiatan upacara bendera. Jadi sebelum upacara bendera itu dilaksanakan, yaitu pada hari Senin pagi, nah biasanya kami sebagai mahasiswa pada hari Sabtu, hari Jumatnya itu sepulang sekolah bersama anak-anak yang akan tampil itu akan berlatih upacara bersama. Nah, selain itu pada kegiatan upacara itu sendiri, kami sebagai mahasiswa asistensi mengajar di sana bertugas pada hari Senin itu untuk selalu mengecek bagaimana keadaan setiap anak supaya tidak ribut pada saat kegiatan upacara itu berlangsung. Nah, selanjutnya itu selain kegiatan-kegiatan yang telah saya sebutkan tadi, juga pada SMP Negeri 2 Bayang itu ada beberapa ekstrakurikuler aktif yang selalu dilakukan oleh siswa-siswi yang ada di sana. Nah, yang pertama itu ada kegiatan pramuka. Jadi kegiatan pramuka ini sudah dijalankan sedari dulu. Kegiatan pramuka ini dijalankan selama 2 kali dalam seminggu. Biasanya pada hari Rabu dan hari Kamis setiap pulang sekolah atau sekitar jam 3. Jadi walaupun kami semuanya tidak memiliki dasar kepramukaan, tetapi pihak sekolah selalu meminta kami untuk membantu, membimbing pelaksana atau pembina dari kegiatan pramuka ini. Nah, yang berikutnya itu ada ekstrakurikuler Forum Anissa. Jadi Forum Anissa ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan sisi kewanitaan. Jadi
yang bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini hanya difokuskan untuk perempuan saja, laki-laki tidak. Jadi forum Anissa ini siswa yang perempuan biasanya dilakukan secara bertahap, mulai dari kelas 7, kemudian kelas 8 dan kelas 9. Yang bertugas dalam forum Anissa ini adalah guru agama. Walaupun kami berasal dari guru bahasa Indonesia, tidak menuntut tidak bisa mengajar mengenai forum Anissa ini. Jadi pada forum Anissa ini biasanya itu guru agama akan mengajarkan anak bagaimana caranya menjadi wanita yang baik, bagaimana menjadi perempuan yang berakhlak. Nah, jadi dasar-dasar sebagai seorang perempuan yang baik itu diajarkan melalui forum Anissa ini. Nah, yang berikutnya itu ada ekstrakurikuler Qasidah Rebana. Jadi Qasidah Rebana ini berkaitan dengan seni Islami. Jadi agar sebuah sekolah atau kegiatan itu menjadi lebih menarik, tentu adanya seni yang perlu diperlukan. Jadi kegiatan Qasidah Rebana ini agar dibuat untuk para siswa itu lebih memahami dan lebih menekankan jiwa seninya. Jadi Qasidah Rebana ini dilakukan biasanya setiap hari Jumat saja sepulang sekolah. Dan biasanya Qasidah Rebana ini akan berguna, grupnya itu atau akan dilaksanakan atau digunakan pada saat kegiatan acara kultum atau acara-acara resmi pada lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat ada drum band. Jadi drum band ini sudah juga berjalan dari lama, di mana drum band digunakan setiap upacara bendera dan pada perayaan-perayaan hari nasional tertentu seperti 17 Agustus. Dan drum band di SMP Negeri 2 Bayang ini adalah salah satu drum band terbaik di daerah pesisir selatan. Nah, yang kelima itu ada kegiatan ekstrakurikuler Paskibraka. Selain drum band, Paskibraka dari SMP Negeri 2 Bayang ini juga terkenal. Paskibraka dari SMP Negeri 2 Bayang ini juga dilaksanakan latihannya setiap hari Minggu, dan pada setiap hari Senin apabila ada kegiatan atau tamu-tamu tertentu yang datang atau siapa saja orang yang datang ke sekolah pada saat upacara, maka akan menggunakan Paskibraka dari SMP Negeri 2 Bayang. Nah, itu kelima ekstrakurikuler yang dijalankan secara aktif pada UPT SMP Negeri 2 Bayang. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai pembersihan greenhouse. Jadi pada SMP Negeri 2 Bayang ini tidak hanya memiliki sekedar taman biasa saja atau yang ada di depan kelas, tetapi SMP ini juga memiliki sebuah greenhouse. Jadi greenhouse ini merupakan sebuah bentuk ruangan atau rumah yang di dalamnya itu terdapat pohon-pohon atau tanaman hias atau bunga hias atau tanaman obat-obatan di dalamnya itu. Nah, jadi pada setiap hari Sabtu kami sebagai mahasiswa asistensi mengajar bersama teman-teman PL lainnya membantu pembersihan greenhouse seperti membersihkan sampah yang ada di sekitaran greenhouse, mencabut rumput, memberi nutrisi tanaman, menyiram tanaman, memberi pupuk, dan menambah tanaman baru ke dalam greenhouse. Pembersihan greenhouse ini biasanya kami lakukan sekitar 1 kali seminggu. Nah, berikutnya itu ada penyusunan perangkat belajar. Jadi terdapat 3 penyusunan perangkat belajar yang kami lakukan, yaitu RPP, LKPD, dan media ajar. Yang pertama itu rancangan pembelajaran. Pada rancangan pembelajaran ini ada 2 submateri yang kami pelajari di kelas 9, yaitu mengenai teks cerpen dan teks pidato persuasif. Jadi sebelum memulai pembelajaran biasanya guru pamong dan mahasiswanya akan berdiskusi secara bersama menentukan bagaimana RPP yang baik akan diterapkan pada lingkungan kelas. Kemudian yang kedua itu ada LKPD atau latihan kinerja peserta didik. Jadi setelah memahami RPP atau setelah menerangkan pembelajaran, tentu adanya latihan yang perlu diberikan kepada siswa. Nah, selain itu yang ketiga ada media ajar. Agar siswa tidak merasa monoton dengan penjelasan guru yang dijelaskan, tentu diperlukan media ajar seperti adanya PowerPoint atau adanya mengenai video yang ditampilkan, dan juga beberapa aspek-aspek yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar itu menjadi lebih menarik. Nah, berikutnya itu ada penyusunan evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran ini adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis.
Dalam melakukan evaluasi pembelajaran ini, mahasiswa asistensi mengajar dibantu oleh guru pamong. Hal ini bertujuan agar mahasiswa bisa lebih paham tentang proses memberikan evaluasi kepada peserta didik. Nah, berikutnya itu ada kegiatan belajar terbimbing. Jadi kegiatan belajar terbimbing ini merupakan kegiatan latihan mengajar secara terbimbing yang mencakup terampil dalam menerapkan kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran di dalam kelas dengan didampingi oleh guru pamong. Jadi kegiatan belajar terbimbing ini kita sebagai seorang mahasiswa akan didampingi oleh guru pembimbing di dalam kelas saat mengajar. Tujuan adanya guru pembimbing di dalam kelas ini adalah untuk menilai kita bagaimana kemampuan dalam mengajar serta memberi arahan bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Nah, setelah kita memahami mengenai kegiatan belajar terbimbing ini, ada yang namanya kegiatan belajar mandiri. Jadi fungsi dari belajar terbimbing itu adalah agar kita sebagai mahasiswa dapat mengajar secara mandiri. Setelah kita memahami kiat-kiat dan penilaian dari guru terbimbing, tentu kita dapat menjadi lebih baik. Nah, melalui kegiatan terbimbing itu, kegiatan mandiri ini tidak didampingi melalui guru pamong lagi, tetapi hanya kita sendiri yang melakukan kegiatan mengajar di dalam kelas. Masih sama, pada kegiatan terbimbing ada 3 aspek yang harus kita penuhi, yaitu adanya kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya kalau ada salah penyampaian mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sah. Apa? Lah pane. Depan nak bisa dong. Enggak bisa dong. Baik, na terekam kiro do mati lambo. Iko nak dapat tak kirim yang kau paham. Apa sih sebenarnya Iko nak rapi dan siapa Iko?